Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan oleh Habib Abu Bakar. Kemudian jin itu berkata, "Iya Habib, karena kemuliaanmu maka..." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik adalah sosok wali kutub yang sangat luar biasa. Beliau berkhalwat menyendiri dengan Allah kurang lebih 15 tahun lamanya. Haul beliau menjadi salah satu haul terbesar di negeri ini, Indonesia. Makam beliau diziarahi para habaib sedunia. Menurut guru sekumpul, ada 3 orang aulia Allah yang nama dan makamnya sama, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar mengisi hidup beliau dengan mengajar dan membersihkan hati. Dalam majelis pengajian beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imamunal Al-Ghazali sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumah beliau sendiri, beliau menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali. Totalnya adalah 130 kali khataman. Beliau wafat pada malam Senin, tanggal 17 Zulhijjah tahun 1376 Hijriah. Usia beliau saat itu 91 tahun. Ada cerita yang sangat menakjubkan tentang beliau. Saat semua penduduk kota Gresik sepi mensolati jenazah beliau, ada seorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu bertanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi dan engkau terlihat tergesa-gesa?" Tanya bapak kepada si penjual daging. Si penjual daging menjawab, "Itu Pak, Habib Abu Bakar wafat. Sekarang waktunya mensolatkan beliau. Ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensolati beliau, sambil membawa bungkusan daging saat akan diangkat jenazah beliau. Terlihat sama sekali tidak terangkat, dan para jamaah ratusan ribu semuanya heran. Alhamdulillah, putra dan dzurriyyah Al-Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan sholawat Nabi. Ribuan pelayat bersama membaca sholawat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Yang menakjubkan lagi, bapak yang ikut mensolatkan beliau itu pulang. Daging yang dibeli di pasar Gresik tadi dimasak tidak bisa matang, dan digoreng pun tidak bisa. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu.
Santri Habib Abu Bakar bercerita bahwasannya Habib Abu Bakar pernah dawuh, barang siapa yang kelak ikut menyolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia. Si bapak menangis terseduh, tidak menyangka daging yang ikut menjadi saksi mensolati Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. Habib Abu Bakar berkata, anakmu ada kesalahan. Sekarang diikat jin di pohon besar di tengah jalan, kata beliau Habib Abu Bakar As-Segaf. Setelah itu Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu, dan Habib Abu Bakar berteriak, wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat. Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu ditali rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan oleh Habib Abu Bakar. Kemudian jin itu berkata, iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang, kata jin itu. Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menjelang wafat beliau, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari, tidak pernah makan dan tidak minum, tidak keluar dari kamar khalwatnya, dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu, tidak panjang, dan seringkali berkata, aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad beliau dimakamkan di Masjid Jami Agung Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hasim As-Segaf, guru Syekhona Khalil Bangkalan. Habib Alwi dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawuh kepada Syekhona Khalil, akhi Khalil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati. Tiap setelah ngaji, tolong buka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu. Bila tidak, maka akan aku ulang lagi Jumat depan. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karomah dari kutub pemimpin para wali Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.